menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibu beliau radhiyallahu anha sedang mengidam ingin memakan akan suatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua radhiyallahu anhu keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggudilang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Agung yang tinggal di sana. Ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1961 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada yang menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anha yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkah doanya dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya pun radhiyallahu anhu berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi dia adalah radhiyallahu anhu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Adalah guru kita radhiyallahu anhu, nama beliau ketika masa kecilnya itu Husyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar itu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggudilang seberang. Dan adalah guru kita radhiyallahu anhu, hal beliau sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfud, yakni yang dipelihara akan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainul Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu guru kita radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Adalah halnya ketika di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan guru kita radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepada radhiyallahu anhu agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing oleh guru kita radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah guru kita radhiyallahu anhu ketika usianya beliau belum mencapai umur baligh, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi-mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah guru kita radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu tertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah
beliau dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah, adalah guru kita radhiyallahu anhu. Pula bermimpi bertemu dengan dua cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin. Adalah guru kita radhiyallahu anhu seseorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pula pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan adalah guru kita radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqobatan atau di waktu bangunnya. Adalah guru kita radhiyallahu anhu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Adalah radhiyallahu anhu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siaha pergi ke hutan-hutan. Ketika siaha itu pula batu-batuan, tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang waliullah, serta menyebutkan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Muin dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika guru kita radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru kita radhiyallahu anhu, seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub cilik, ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Mudah-mudahan Allah menambahkan keyakinan kita dan mendapatkan keberkatan beliau di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya taqabbal minni qawli sulama wa la turasan daran wa batinan wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah ahli baitil kiram wa sahabah wal qarabah, summa ila arwah jami'il awliya was salihin, summa ila arwah muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa ahya'i minhum wa amwat, urusan ila arwah qutbul ulum Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, summa ila ruhi Qutbil Ahwa Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami, summa ila ruhi Qutbil Maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, summa ila ruhi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, summa ila ruhi Alim Al-Alamah Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Maki, summa ila ruhi Siddiq Al-Madani, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Palembani, khususan ila ruhi Jaddi Jaddatina Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Bayyari, summa ila ruhi Syekh Haji Musarani Arif, summa ila ruhi Sayyidina Haji Muhammad Sarwani bin Haji Hamdan, summa ila ruhi Sayyidina Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa walidina wa syaihina wa salim wa furuhahim anallah al-karimul mannan yataqassamu birrahmah. Amin ya Allah.
ويد علينا وعلى أهل بلدنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله تعالى يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين حسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وعلى النبي وبسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.